Hai, saya Arya Muhammad dan hari ini saya mau cerita soal Home Sweet Loan. Sebelumnya disclaimer dulu karena video ini gak akan ada editing yang fancy atau gimana. Pure isinya hanya saya bercerita di depan kamera. Dan hari ini saya mau cerita soal pengalaman saya dengan buku dan juga film Home Sweet Loan. Saya ada bukunya di sini. Sudah agak berdebu. Jadi ini adalah hal yang akan kita bicarakan hari ini. Yang akan saya bicarakan hari ini, yang akan saya ceritakan yaitu pengalamanku terkait dengan karya Home Sweet Loan ini dari Elmira Bastari. Jadi novel ini itu mungkin terbitnya kapan ya? Terbit pertama kali tahun 2022 dan saya baca novel ini di cetakan kedua 2022 juga. Dan hal yang saya lihat pertama kali menarik adalah bagaimana, ya seperti biasa lah kalau kita buka buku, kalau lihat buku langsung, apalagi novel ya, akan lihat di belakangnya soal rangkuman ceritanya dia gitu. Ketika saya lihat, menarik sekali tentang bagaimana buku ini bercerita tentang orang-orang yang ingin punya rumah, dimana itu sangat relate dengan saya yang juga pengen punya rumah. Lalu kemudian Home Sweet Loan ini menjadi bacaan yang sangat saya sukai di tahun 2022 karena relate-nya bukan hanya soal punya rumahnya, tapi bagaimana Kaluna dan keluarganya gitu. Dimana Kaluna ini adalah orang yang selalu mengalah di keluarganya, selalu merasa terkucilkan, selalu merasa tidak nyaman di rumah sendiri, makanya dia pengen punya rumah pribadi. Tapi punya rumah pribadi pun banyak tantangannya. Ada banyak hal yang harus dia lewati, ada banyak hal yang harus dia usahakan gitu. Dia harus menghemat sedemikian rupa, harus punya tabungan sedemikian rumah, itu pun tidak berhasil juga untuk membawanya ke rumah pertamanya. Dan ketika di novel pun ceritanya sudah sangat baik sekali, ketika difilmkan itu lebih baik lagi. Jadi Home Sweet Loan ini dijadikan film dan kemarin baru tayang hari Kamis tanggal berapa tuh? Tanggal 26 kemarin itu film Home Sweet Loan baru tayang. Dan ini adalah pengalamanku menonton film tersebut. Membaca buku tersebut sudah sangat baik sekali rasanya, feel-nya di dalam hati, sangat menghangatkan sekali. Dan ketika kita sangat suka dengan buku novel tersebut, dan ketika mendengar novel itu difilmkan untuk pertama kalinya, saya adalah orang yang paling pertama bersorak soal film ini. Bisa dilihat di Instagramku waktu Home Sweet Loan mengumumkan kalau dia bakal dijadikan film. Beberapa kali saya repost postingan soal Home Sweet Loan itu dijadikan film karena cerita di buku ini benar-benar dekat dengan saya. Maksudnya adalah sesuatu yang sangat relate, dan ketika didengarkan itu menjadi film sebagai orang yang juga suka film, akhirnya saya merasa ini dia saatnya melihat Kaluna, itu adalah karakter di cerita tersebut, Kaluna di dunia nyata gitu, di dunia nyata di layar lebar gitulah. Dan pengalamanku nonton film Home Sweet Loan, ada beberapa hal yang saya suka dan juga ada beberapa hal yang saya tidak suka. Untuk konteks dulu sebelumnya, mungkin kita sebelum terlalu jauh menuju pembahasan filmnya. Di cerita filmnya hampir sama dengan cerita di novelnya, itu soal Kaluna yang ingin punya rumah pribadinya karena di keluarganya dia selalu mengalah dengan kakak-kakaknya yang juga tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya, berkeluarga di sana, dan dia harus selalu mengalah karena kakak-kakaknya ini sudah berkeluarga. Nanti kamu ngerti deh kalau kamu sudah berkeluarga gitu lah. Akibat tekanan yang dia rasakan dalam rumah, dia pun ingin cepat-cepat punya rumah pribadi. Namun punya rumah pribadi pun sangat sulit untuknya karena dia hanya karyawan biasa yang punya tabungan pas-pasan, dan bikin dia kesusahan juga untuk mencari rumah di zaman sekarang di tempat dia tinggal, yaitu di Jakarta, yang harganya sudah menembus langit gitulah ceritanya. Jadi di film ini kita akan melihat usaha Kaluna untuk mengumpulkan uang dan juga mencari rumah yang sesuai dengan impiannya namun juga sesuai dengan budgetnya. Hal-hal yang saya suka dari film ini adalah bagaimana film ini menghidupkan karakter novel yang sudah pasti. Ketika kita membaca novel, kita mungkin coba bisa membayangkan, oh Kaluna tuh orangnya seperti ini, Kaluna itu orangnya seperti ini, sesederhana ini, se-strict ini sama jajan, se-strict ini sama uang gitu-gitu kan. Dan mungkin karakter yang lainnya, Danan itu seperti ini, Tanis itu seperti ini, dan segala macam lah. Ada banyak karakter yang ada di dalam kepala kita, termasuk keluarga Kaluna, itu bapaknya itu seperti ini, ibunya seperti ini, kakak-kakaknya itu seperti ini, istri dan suaminya seperti ini, gitu-gitulah. Kemudian ketika saya melihat trailernya pertama kali, ketika saya melihat posternya pertama kali, saya sudah lihat, ya
Ini Kak Luna yang saya bayangkan, seperti inilah dia. Seperti inilah Kak Luna dan keluarganya gitu lah. Seperti inilah Kak Luna dan teman-temannya. Seperti inilah mereka yang ada di pikiranku selama membaca buku ini. Dan itu adalah hal yang berhasil dilakukan oleh film Home Sweet Loan ini. Bagaimana mereka berhasil menghidupkan karakter novel menjadi film. Bagaimana mereka bisa dengan tanda kutip mengeluarkan, berasa mereka keluar dari buku gitu. Dan itu adalah hal yang saya appreciate, bukan hanya pada karakternya, bahkan juga kepada set dan juga latar tempatnya lah, set latar tempatnya. Rumah Kak Luna itu sesuai dengan bayanganku seperti apa, yaitu gimana rumah yang sudah sangat padat dan ditinggali oleh tiga keluarga gitu. Dan kemudian bagaimana set kantornya dan segala macam lah, bagaimana semua set yang ada di film itu tuh luar biasa akurat gitu. Sangat, kalau di dalam film-film yang dari komik namanya komik accurate ya. Tapi ini mungkin book accurate gitu ya. Karena seakurat itu mereka menggambarkan Kak Luna, menggambarkan Danan, menggambarkan keluarga mereka, menggambarkan tempat tinggal mereka, tempat kerja mereka, itu seakurat itu dengan buku. Hal yang lain adalah bagaimana acting dari si Kak Luna ini juga sangat baik sekali. Apalagi dia adalah main leadnya ya, adalah karakter utamanya. Dan saya kayaknya belum pernah lihat Yunita Siregar berakting sebelum Home Sweet Loan, tapi melihat aktingnya di Home Sweet Loan itu udah sangat baik sekali, dan saya rasa akan menjadi sebuah batu yang loncatan yang sangat baik untuk dia memainkan karakter-karakter berikutnya. Tapi di Home Sweet Loan ini dia menunjukkan kualitasnya dengan sangat baik, dengan beban sebagai seorang Kak Luna yang seperti itu adalah punya neraka sendiri di rumah dan ingin cepat-cepat keluar, tapi tidak mudah juga. Itu berhasil digambarkan oleh si Yunita Siregar ini dalam berakting. Selain itu juga karakter lainnya juga sama-sama solid. Dan ada beberapa scene yang saya sukai selama menonton film ini, yang juga saya sukai di buku. Ketika dituangkan ke dalam film, tetap saya sukai gitu. Yang pertama mungkin adalah scene ketika midpoint di film ini ya. Ketika tepat di pertengahan film itu, ketika ini agak spoiler mungkin buat teman-teman yang belum nonton, bisa skip aja bagian sini. Ketika di midpointnya itu ketahuan lah kalau kakaknya Kak Luna baru saja melakukan sebuah kesalahan yang besar. Dan kesalahan itu bikin keluarganya, bikin tabungannya dia juga terancam, bikin keluarganya terancam tidak kehilangan rumah yang mereka tinggali ini. Karena kakaknya menjadikan sertifikat rumah itu sebagai jaminan untuk pinjol gitu ya. Bagaimana bukan diskusi apa ya namanya itu, pertengkaran mereka di meja makan itu di buku itu adalah sebuah adegan yang sangat solid, sangat baik ditulis dan bikin tegang gitu kan. Tegang dalam artian bagaimana nih, ini sudah sangat mencekik keadaannya gini. Dan ketika di film pun rasanya seperti itu juga, karena build up di awalnya adalah si Kak Luna itu berhasil meng-apply untuk mendapatkan KPR rumah gitu dari kantornya. Maksudnya berhasil masukin, belum diterima tapi dia lagi berdoa, lagi semangatnya karena mau meng-apply pertolongan dari kantornya untuk mendapatkan KPR rumah gitu kan. Terus kemudian ketika itu dia udah sama teman-temannya udah syukuran gitu kan, udah makan lah. Pulang dia bawa makanan untuk orang rumahnya karena dia mau mengabarkan kabar baik ini. Tapi ternyata ketika sampai di rumah dia malah dapat kabar buruk, yaitu kakaknya melakukan kebodohan tadi itu. Dan kemudian di situ situasi menjadi memanas. Kakaknya minta tolong ke Kak Luna untuk menembus rumah itu karena Kak Luna lah yang punya tabungan sendiri segede apa yang dibutuhkan oleh kakaknya itu untuk menembus tabungannya itu. Tapi bapaknya melarang gitu lah. Pokoknya bapaknya marah-marah dan Kak Luna di situ juga udah meluapkan semuanya. Itu adalah salah satu scene yang sangat memorable di novel, tapi ketika masuk ke film juga ya lumayan memorable. Walaupun saya agak kecewa dengan acting bapaknya yang apa ya, mungkin selama film berjalan itu kita kurang chemistry dengan bapaknya. Padahal di novel kita sangat baik chemistry dengan bapaknya. Kemudian ketika melihat bapaknya pertama kali melakukan adegan besar, mungkin bagiku agak kaget gitu, dan sangat-sangat gimana ya, dipaksakan gitu actingnya. Tapi tidak menghilangkan esensi kemarahan Kak Luna itu, karena saya lihat penonton lain ketika melihat Kak Luna akhirnya meluapkan semuanya itu lega gitu. Jadi bikin saya juga lumayan lega juga, karena meskipun bapaknya itu harusnya mengambil lead lebih banyak di situ ya, karena di novel seperti itu. Tapi ketika Kak Luna juga adalah orang yang punya emosinya sendiri soal situasi ini,
Dan ketika Kaluna berhasil meluapkan itu semua, itu menjadi suatu hal yang menjadi nilai tambah dari adegan itu yang tidak mengurangi esensiku untuk semakin menyukai adegan midpoint tersebut. Terus kemudian adegan kedua yang saya sukai adalah ketika mereka mencari rumah gitu. Montage mereka mencari rumah. Itu adalah isinya adalah ketakutan orang-orang yang sedang mencari rumah gitu. Dan ya itu adalah beberapa hal-hal yang saya takuti untuk dalam mencari rumah gitu. Apalagi dengan embel-embel murah, dekat, terjangkau gitu-gitu ya. Terjangkau dari manapun, akses manapun, itu tuh adalah hal-hal yang mungkin beberapa orang juga rasakan ketika sedang mencari rumah gitu. Kemudian scene yang ketiga adalah sudah pasti Kaluna dan Danan gitu ya. Kaluna dan Danan ini ya mereka awalnya memang berteman, bersahabat gitu ceritanya. Tapi kemudian mereka menjadi jatuh cinta nantinya di film. Dan di novel mereka berdua sudah selucu itu. Ketika dituangkan ke film, sorry ada motor. Ketika dituangkan di film pun kelucuan dari Danan dan Kaluna ini sama-sama menggemaskan dan juga sama-sama lucu lah, bikin menghangatkan hati kita juga melihat Kaluna akhirnya bisa bahagia dengan orang yang sayang sama dia gitu. Karena sebelumnya kita dilihatin kalau pacarnya itu agak toksik gitu, mantan pacarnya toksik. Dan kalau ada hal yang tidak saya sukai dari film ini adalah mungkin cuma acting dari si bapaknya. Mungkin kita kurang chemistry sama si bapaknya, makanya kita kurang berempati ketika bapaknya itu tampil gitu. Kayaknya menurutku begitu ya. Karena bapaknya ini mengambil peran yang lumayan besar. Sorry motor lagi. Tapi kita mungkin kurang chemistry dengan bapaknya sehingga kurang merasa relate dan kurang merasa iba dengan tampilannya gitu loh. Di novel kita diceritakan gitu bapaknya itu se-struggle apa juga untuk mempertahankan 3 keluarga ini, untuk menghidupi 3 keluarga ini di dalam satu rumah gitu. Walaupun anak-anak yang lain yang sudah menikah ini juga punya pekerjaan, tapi mereka belum punya tempat tinggal gitu, belum punya hunian. Kita mungkin dilihatkan bagaimana meresahkannya menjadi Kaluna di keluarga itu, tapi kita tidak diperlihatkan bagaimana point of view bapaknya yang ada di novel, yang walaupun sedikit itu tetap ada gitu. Di film karena itu kurang, jadi ketika adegan bapak saya merasa kurang ada yang kurang gitu lah pokoknya. Entah apa yang kurang, tapi dalam segi acting sebenarnya dia bagus-bagus saja. Cuma mungkin karena kita belum diperlihatkan sebelumnya bagaimana bapaknya ini juga struggle-nya seperti apa di keluarga kecil dalam 3 rumah ini ya. Di 3 keluarga ini di dalam satu rumah kecil ini ya. Makanya mungkin agak kurang kurang relate, kurang pendekatannya kurang bagus gitu ya dengan bapaknya. Tapi kendati demikian hal kecil itu tidak mengubah perspektif saya kalau film Home Sweet Loan ini layak untuk ditonton dan juga layak untuk menjadi film salah satu masuk di list film terbaikku di tahun ini gitu. Karena di tahun ini ada banyak film bagus dan Home Sweet Loan itu sudah pasti. What the hell, suara apa tuh? Sudah pasti masuk ke dalam list tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nonton Home Sweet Loan, saya sarankan nonton segera sebelum film ini turun dari bioskop. Karena ini adalah satu perspektif film, lagi-lagi film yang berbeda mungkin ya. Di tengah ya Indonesia sudah pasti minggu-minggu ini tuh banyak film horor. Kayaknya di setiap bulan ada banyak film horor yang keluar di negeri kita tercinta ini. Dan drama-drama seperti ini tuh jarang banget keluar gitu. Apa yang bikin kalian harus nonton film ini? Mungkin buat orang-orang yang mau punya rumah, yang sedang berjuang untuk punya rumah, atau yang pernah berjuang untuk punya rumah, mungkin film ini akan sangat relate untuk kalian. Ini menuangkan suatu perspektif yang sangat relate gitulah bagi kalian semua. Tapi juga buat anak-anak yang sering merasa menjadi sandwich generation yang dipres dari generasi sedahulunya dan juga merasa harus bertanggung jawab untuk generasi seterusnya, itu mungkin akan menjadi, ini juga mungkin akan menjadi tontonan yang sangat baik gitu. Dan juga untuk orang-orang yang mungkin sering mengalah di rumah, yang mungkin kalian akan sangat relate dengan cerita di film ini gitu. After all, film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian nonton. Dan juga sangat saya rekomendasikan untuk kalian baca novelnya. Kalau kalian mau dapat experience yang lebih bagus, kalau misalnya kalian belum pernah baca novelnya, kalian nonton dulu filmnya lalu kemudian baca novelnya, biar experience-nya tuh naik gitu ceritanya. Jadi dari filmnya mungkin punya perspektif sendiri, tapi punya beberapa kekurangan. Ya kan, di novelnya ketika kalian baca novelnya, setelah itu kalian akan mendapatkan ternyata itu maksudnya begini gitu-gitulah. Walaupun di filmnya, kalau kalian nonton filmnya aja tanpa baca novelnya, mungkin juga akan dapat experience yang berbeda seperti saya. Karena saya adalah orang yang baca novelnya dulu terus kemudian nonton filmnya. Jadi experience-ku pasti, walaupun mungkin saya sudah menolak untuk itu, tapi sedikit ada pasti harapan kayak
mungkin nanti scene ini pasti seperti ini nih. Ada harapan juga, ada perbandingan gitu ya dari novel yang saya baca kemudian ke film yang saya nonton gitu. Jadi menurutku kalau kalian adalah orang yang mau merasakan experience kedua nih gitu, baca novelnya dan juga nonton filmnya, tapi kalian belum melakukan dua-duanya, nonton filmnya dulu baru habis itu baca novelnya, biar kalian merasakan experience yang lebih luas gitu lah. Jadi saya mau shout out dulu untuk penulis novel ini yaitu Almira Bastari. Ya mungkin kamu nonton video ini mungkin aja ya, ini adalah video yang saya persembahkan untukmu karena karyamu itu sudah banyak menginfluence hidupku. Mungkin bisa jadi hasratku untuk punya rumah dan menabung untuk rumah itu terjadi ketika saya kembali membaca Home Sweet Loan ini. Bagaimana di saat tahun itu juga saya sedang belajar soal bagaimana caranya mengatur keuangan dengan baik, karena tahun-tahun sebelumnya keuanganku hancur berantakan, pokoknya sangat-sangat mengesalkan kalau diingat gitu ya. Ketika membaca Kaluna di buku kamu Mbak Kak Almira Bastari, itu bikin saya sadar, itu adalah salah satu yang bikin saya sadar tentang bagaimana pentingnya mengatur keuangan kalau saya pengen punya hunian yang nyaman. Saya Arya Muhammad, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan saya cerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.